Halo guys, sebelum dilanjutkan menyimak episode lanjutannya, Mimin ingin mengucapkan terima kasih kepada orang baik, yang sudah support Mimin dengan memberikan saweran dan THR. Mimin doakan semoga rizkinya bertambah, semakin berlimpah dan berkah. Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 978. Ciet, setelah 10 tahun, ini adalah pertama kalinya Luo Xiu membuka pintu kamarnya sendiri kembali. Sinar matahari yang cerah menyinari tubuhnya, membuatnya merasakan kehangatan yang mengalir di seluruh tubuhnya. Di halaman dalam, Yan Yuer dan Yan Siruo telah selesai mengurung diri untuk berlatih. Dengan pasokan sumber daya yang melimpah, mereka berlatih dengan penuh semangat. Keduanya telah mencapai tingkat menengah dari tingkat 5 Dewa Iblis. Saat itu, mereka sedang bercengkrama dengan Shen Bingyu dan Qi Yurong, sambil saling berbagi pengalaman dalam berlatih. Ketika Luo Xiu keluar, Qi Yurong sedang menceritakan kepada 3 wanita lainnya tentang pengalamannya bersama Luo Xiu di Bintang Waktu. Tuan, dari sapaan ini saja sudah bisa diketahui bahwa hanya Shen Bingyu dan Qi Yurong yang menyapanya dengan sebutan seperti itu. Suamiku, suara Yan Yuer terdengar agak keras, sementara Yan Siruo juga memanggil dengan suara nyaring, dengan tatapan genit namun malu-malu. Kemajuan kalian lumayan bagus. Tatapan Luo Xiu menyapu keempat wanita itu dan langsung melihat peningkatan kekuatan mereka. Mereka memang memiliki bakat bela diri yang baik. Dengan kondisi yang lebih unggul di alam liar, jika mereka tidak mengalami kemajuan pesat, justru itu yang aneh. Selama ini, apakah ada kejadian yang berarti? Tanya Luo Xiu santai. Selama 10 tahun terakhir semuanya berjalan dengan tenang. Sejak istana puncak tunggal dibuka, Tetua Agung menutup diri untuk berlatih, dan menyerahkan semua urusan Gunung Wanren kepada 5 tetua lainnya. Suku Dewa Perang, Klan Ji, dan keluargamu juga tetap tenang. Setelah tiba di alam liar dan mendapatkan lingkungan yang lebih unggul, banyak orang yang sebelumnya mengalami kebuntuan dalam tingkat kultivasi mulai merasakan akan mencapai terobosan, sehingga mereka semua berlatih dengan sangat tekun. Untuk membiasakan diri dengan lingkungan baru, Istana Wuliang dan Sekte Kaisar Dunia Bawah juga mengirimkan para muridnya keluar untuk berlatih. Mereka berperilaku cukup rendah hati dan tidak menimbulkan masalah apapun. Waktu pun berlalu dengan perlahan dalam kehidupan yang tenang seperti itu. Seiring Luo Xiu terus berlatih teknik penyerapan harta untuk memperkuat tubuhnya, dan semakin banyak menelan energi logam ilahi dan besi berharga, dia menyadari sebuah masalah tubuhnya menjadi sangat berat. Setelah energi dari logam ilahi dan besi berharga habis, mereka akan berubah menjadi debu dan praktis tidak memiliki berat. Hal ini menunjukkan bahwa berat logam ilahi dan besi berharga itu berasal dari energi yang terkandung di dalamnya. Semakin tinggi tingkatan logam tersebut, semakin banyak energinya, semakin tinggi kualitasnya, dan tentu saja semakin berat. Sebongkah logam tingkat 6 seukuran kepalan tangan, beratnya bisa setara dengan sebuah bukit kecil. Jika logamnya lebih berkualitas tinggi, beratnya akan lebih mencengangkan lagi. Pada awalnya, Luo Xiu tidak merasakannya secara khusus. Namun seiring bertambahnya jumlah logam ilahi dan besi berharga yang ia telan dan cerna, dia baru menyadari bahwa tubuhnya telah menjadi sangat berat pada tingkat yang menakutkan. Dalam dunia penempaan senjata, saat melelehkan bahan, biasanya akan diukir pola formasi di dalamnya untuk mengurangi berat asli bahan tersebut. Pola ini juga bisa dibuka saat bertarung, memanfaatkan berat senjata untuk menindas lawan. Jalan penempaan tubuh Luo Xiu serupa dengan penempaan senjata. Secara alami tubuhnya juga diukir dengan pola formasi serupa. Jika dia membuka pola tersebut, hanya dengan satu hentakan kakinya, dia bisa menghancurkan sebuah pegunungan. Menempa senjata layaknya menempa tubuh ini adalah seni penempaan tubuh yang sesungguhnya. Penemuan ini membuat Luo Xiu sangat gembira. Menjadikan tubuh sebagai senjata, tentu lebih lincah dan menyatu daripada senjata yang dikendalikan oleh para pendekar biasa. Kekuatan tempur yang bisa dikeluarkan pun meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tentu saja, peningkatan berat tubuh juga bisa memengaruhi kecepatannya. Tapi hal ini dapat diatasi dengan pengukiran pola formasi. Ditambah lagi dengan hukum ruang dan kecepatan dari teknik evolusi tanpa bentuknya, tidak ada kekurangan dalam hal kecepatan. Dengan cara ini, ia bisa membentuk tubuh tempur yang benar-benar sempurna tanpa cacat. Boom! Tubuh Luo Xiu bergetar. Seluruh 108.000 pori-porinya terbuka serempak, mengeluarkan energi darah yang mengalir deras, tetapi kali ini bukan lagi berwarna merah, melainkan emas. Seperti 108.000 naga emas, mereka terbang berputar-putar di atas kepalanya. Bersamaan dengan itu, di belakangnya muncul bayangan ilusi raksasa yang menjulang tinggi, seolah-olah dewa dari alam semesta. Itulah jalan bela dirinya.
Jalan bela dirinya bukanlah menekuni hukum langit, melainkan jalan dirinya sendiri berlatih untuk menyempurnakan dirinya sendiri. Banyak pendekar saat mengembangkan jalan bela dirinya akan membentuk langit dan bumi, bintang, bahkan alam semesta yang luas. Ada pula yang membentuk fenomena unik sesuai hukum yang mereka latih, penuh dengan misteri yang mendalam. Dulu, saat Luo Xiu berlatih teknik langit lautan bintang dan rahasia 108 titik akupuntur, dia juga pernah mengembangkan ruang bintang bela dirinya, membentuk dunia bintang di dalam tubuhnya. Namun, saat itu jalan bela dirinya belum sempurna. Barulah setelah mencapai tingkat kaisar dewa dan menciptakan teknik dewa perubahan, lalu mengembangkan teknik penyerapan tubuh, jalan bela dirinya mulai mendekati kesempurnaan. Dirinya sendiri adalah jalan bela dirinya. Bayangan ilusi di belakangnya adalah citra kehendaknya, tangan kiri citra itu membentuk segala hukum, tangan kanan mengosongkan semua hukum. Inilah konsep, tanpa wujud, dapat menciptakan sesuatu dari ketiadaan, dan mengembalikan sesuatu menjadi ketiadaan. Wung, dengan satu niat, citra itu lenyap. Luo Xiu perlahan membuka matanya dan menyentuh cincin penyimpanan di jarinya. Di sudut bibirnya muncul senyum pahit. Tubuh tempur fisik akhirnya mencapai tingkat menengah dari tubuh dewa tingkat 5, tetapi logam ilahi dan besi berharga juga telah habis. Sebenarnya, bukan hanya logam ilahi dan besi berharga saja yang habis, semua sumber daya yang ia simpan untuk dirinya sendiri juga telah habis. Sekarang, di dalam cincin penyimpanannya, selain beberapa ramuan dewa dan bahan untuk membentuk formasi, bisa dikatakan isinya hampir kosong. Tiba-tiba, alis Luo Xiu sedikit berkerut. Ia merasakan ada sedikit fluktuasi dari formasi yang dipasang di sekitar lembah Dewa Bulan. Di luar lembah Dewa Bulan, seperti biasanya seorang wanita cantik berjubah merah merapikan alisnya dan memijat keningnya. Barusan, saat ia ingin masuk ke lembah, ia terhalang oleh tirai cahaya. Ia tentu tahu bahwa ada formasi yang dipasang di sekitar lembah, tetapi hanya formasi tingkat 6 dewa, yang bagi seorang ahli tingkat akhir dewa iblis tingkat 7 seperti dirinya, sama sekali bukan penghalang. Terakhir kali ia bisa masuk dengan sangat mudah, namun kali ini justru terjebak. Sudah diganti jadi formasi dewa tingkat 7. Tatapan wanita berjubah merah itu menjadi lebih tajam. Awalnya ia tak begitu memperhatikan, tetapi setelah melihat dengan saksama, ia merasakan bahwa aura formasi di sekitar lembah Dewa Bulan memang telah berubah. Karena itulah, muncul semangat bersaing dalam dirinya. Sebab ia bukan hanya ahli tingkat akhir dewa iblis tingkat 7, bukan hanya seorang putri suci dari Gunung Wanren, tapi juga seorang ahli formasi dewa. Ia memiliki ketertarikan besar terhadap dunia formasi. Meskipun ia lebih fokus pada pelatihan seni bela diri, namun kadang-kadang ia juga mempelajari formasi. Dengan bakatnya yang luar biasa, kini ia sudah mencapai tingkat ahli formasi dewa tingkat 7. Anak perempuan, kau mau menerobos formasiku lagi? Saat itu juga, suara Luo Xiu terdengar pelan dari dalam lembah Dewa Bulan. Tak lama kemudian sosoknya muncul, berdiri sekitar 10 meter darinya, dipisahkan oleh tirai cahaya formasi pelindung lembah. Tak kusangka kau juga seorang ahli formasi dewa tingkat 7. Lihat saja bagaimana aku membongkar formasimu, kata wanita berjubah merah dengan penuh semangat bersaing. Sambil berbicara, kedua tangannya sudah mulai membentuk teknik formasi. Pola-pola formasi dan simbol-simbol berpendar keluar dari ujung jarinya, mengukir udara di sekitar lembah Dewa Bulan. Duel formasi. Luo Xiu tertawa kecil, menantangku dalam hal formasi. Kau masih terlalu hijau. Ia sama sekali tidak menggunakan kedua tangannya, hanya mengangkat satu jari dan menggambar di udara. Seketika, formasi di sekitar lembah Dewa Bulan memancarkan cahaya dan langsung menghapus seluruh pola formasi yang diukir oleh wanita berjubah merah. Wanita itu langsung tertegun. Ia selalu merasa percaya diri dengan bakatnya. Kalau saja ia tidak membagi perhatian ke studi tentang formasi, ia percaya tingkat kekuatannya tidak akan kalah dari kakaknya, Luluo. Selama ini, ia pun selalu yakin dengan kemampuannya dalam hal formasi. Meskipun ia tahu bahwa pria di depannya ini adalah Sang Tuan Agung, yang legendaris, seorang jenius luar biasa yang bereinkarnasi, namun dengan kekuatan mereka yang tidak terlalu jauh, keduanya hanya bisa memanfaatkan kemampuan ahli formasi dewa tingkat 7. Ia pikir walaupun kalah, paling tidak akan kalah secara memalukan. Namun, yang ia tidak sangka, duel formasi belum benar-benar dimulai, tetapi sudah selesai. Ia menggunakan kedua tangan untuk membuat formasi, sementara dia hanya menggunakan satu jari, dan semua formasinya langsung dipatahkan. Sejujurnya, sejak awal, dalam hati wanita berjubah merah ini tidak terlalu menghormati Sang Tuan Agung. Menurutnya, meskipun dulunya hebat, jika benar-benar tak terkalahkan, mengapa harus bereinkarnasi? Lagi pula, hebat di masa lalu bukan berarti hebat sekarang. Di matanya, orang ini hanya seorang pendekar yang baru saja menembus tingkat dewa iblis tingkat 5. Namun kini, ia harus mengakui bahwa dirinya memang telah meremehkan Sang Tuan Agung. Orang yang bahkan dipuja oleh leluhur Raja Dewa Wanren, ternyata memang luar biasa.
Meskipun Luo Xiu sekarang kekuatannya belum kembali seperti masa lalu, hanya di tingkat Dewa Iblis tingkat 5, tapi ia bukanlah orang yang bisa diremehkan. Ketika wanita itu masih tertegun, pola-pola formasi di bawah kendali Luo Xiu berubah menjadi tangan raksasa dan dalam sekejap menyelimuti dirinya. Meski Luo Xiu belum mencapai tingkat Dewa Iblis tingkat 7, dengan teknik formasi yang ia kuasai, ia sudah memiliki kekuatan yang tak kalah dari ahli di tingkat itu. Melihat wanita itu terdiam dan tidak bergerak, Luo Xiu tidak membiarkan tangan raksasa itu benar-benar menjatuhkannya. Bagaimanapun juga, gadis ini adalah keturunan Wan Ren. Kesetiaan dan rasa hormat Raja Dewa Wan Ren padanya membuat Luo Xiu tetap bersabar meski telah beberapa kali diganggu. Toh, zaman telah berubah. Ia bukan lagi Tai Sang King, bukan lagi Tai Sang Zun. Ia hanyalah Luo Xiu, seorang pemuda yang telah berlatih ratusan tahun. Julukan Tuan Agung itu baginya hanyalah identitas, kenangan dari masa lalu. Sesungguhnya, ia tidak benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang Tuan Agung, dan juga tidak ikut campur dalam urusan Gunung Wan Ren. Dendam dan karma dari kehidupan sebelumnya, sebagian akan ia selesaikan sendiri, tetapi kehidupan ini benar-benar berbeda dari yang lalu. Tuan Agung, kemampuan formasi Anda juga sehebat ini. Wanita berjubah merah itu sadar dari keterpakuannya, lalu menatap Luo Xiu dengan rasa takjub. Ia bisa merasakan bahwa formasi yang digunakan Sang Tuan Agung tidaklah terlalu kuat. Karena keterbatasan kekuatan, formasi yang bisa ia atur paling kuat pun hanya setara dengan kekuatan Dewa Iblis tingkat 7 awal. Tapi yang membuatnya terkesan adalah tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap formasi, yang berada di level yang sama sekali tidak bisa ia raih. Kalau keduanya membuat formasi, milik wanita itu mungkin akan lebih kuat. Tapi formasi sekuat apapun, jika berhadapan dengan seseorang yang bisa menghancurkannya dengan mudah, tetap tidak ada gunanya. Mau belajar? Luo Xiu tersenyum. Kalau mau belajar, ingat baik-baik, jangan coba-coba menerobos lembah Dewa Bulanku lagi. Bersambung.